Eh, Hari ini kita akan belajar dari kasus, ya, dari kasus terkait dengan bagaimana pelaksanaan interprofessional collaboration, terutama di layanan praktis, ya. Dan saya sudah sampaikan kepada koordinator mata kuliah, Mbak Ila Bilah, terkait dengan link yang sudah saya posting di VLM, ya. Dan ini nanti kita lebih banyak diskusi, ya, lebih banyak diskusi terkait dengan kasus tersebut in term of bagaimana pelaksanaan IPC-nya, ya, terkait dengan IPC-nya, ya. Oke. Dan ini nanti akan ada seperti yang di PLM sudah saya sampaikan, akan ada sesuatu yang harus disubmit oleh adik mahasiswa. Bebas formatnya, yang jelas sudah ada tertulis di situ sebetulnya. Menurut teman-teman, kenapa sih kok nanti pada kasus tersebut itu ada kendala dan sebagainya, dan bagaimana memperbaikinya, ya, seperti itu. Oke, mungkin saya sambil membuka VLM, ya, nanti kita bahas dulu, ya, jangan khawatir, kita akan membahas terlebih dahulu terkait dengan kasusnya, ya. Kemudian pendidikan inter collaboration. Saya intip sobat. Russell's wife informed his psychologist. Oke, kita coba melihat kasusnya, ya. Jadi, dan kita bahas gitu, ya, walaupun teman-teman mungkin sudah melihatnya juga mungkin, ya, karena videonya juga sangat pendek, ya, jadi nggak yang complicated. Saya memang sengaja mencarikan kasus yang tidak terlalu complicated, kemudian yang sudah ada apa namanya subtitlenya, ya, sudah ada apa namanya ngomong apa dan sebagainya, sehingga mungkin bagi teman-teman yang mungkin ada keterbatasan dalam bahasa Inggris juga mungkin lebih mudah memahami karena ada teksnya. Kemudian ya, yang sederhana, kasusnya sederhana, kemudian asumsinya juga mudah dimengerti, ya, oleh adik-adik semuanya. Kita lihat bersama-sama. Saya izin untuk share screen. Russell is a 45-year-old male with a Oke, terdengar nggak suaranya? diagnosis of a myotonic. Oke, good, ya, oke. Kita mulai, ya. Kita lihat di sini. Ini saya ambilkan dari Human Kinetics. Russell is a 45-year-old male with a diagnosis of a myotrophic lateral sclerosis. Since his ALS diagnosis approximately a year ago, Russell has experienced an overall decline in muscle function, with recent difficulty in chewing and swallowing. Russell's wife informed his psychologist that she is performing the majority of Russell's activities of daily living, and she recently began feeding him milkshakes because eating seems too difficult for him. Upon entering the rehabilitation facility, Russell is evaluated by professionals from numerous fields. Each professional completes the initial evaluations and documents their findings in the electronic medical record system, which is readily accessible to all providers involved in Russell's care. A nurse documents difficulty eating with increased coughing and choking during meals. The speech-language pathologist observes that signs of aspiration are present during vocalizations. The physical therapist notes that Russell is experiencing difficulty with the stamina necessary for feeding himself. The occupational therapist documents the need for adaptive devices to assist with positioning and self-feeding. On Friday, after a week of therapy, the speech-language pathology staff member indicates Russell is displaying signs of aspiration and labored breathing. She observes him eating and is concerned he is aspirating some of his food while attempting to swallow.
She calls the physician, informs the nurse of possible aspiration, and leaves instructions for a feeding protocol in the electronic medical record. Over the weekend, nurses report that Russell ate several meals, both with family and with a certified nursing assistant. On Sunday evening, a nurse reports that Russell is febrile, his breathing is labored, and he is generally unresponsive. Diagnostics reveal he has severe pneumonia, and he is immediately transferred to the intensive care unit, where he later passes away. Interviews and quality assurance reviews revealed that the professionals involved in Russell's care missed opportunities to deliver a holistic approach to safe health care. What were the missed opportunities for Russell's treatment? Did the health professionals address preventing aspiration as a team? Was everyone using the same language? Fatigue, positioning, choking, and coughing are all terms used that describe contributors to aspiration. Find more case studies and strategies for interprofessional communication in Interprofessional Education and Collaboration at us.humankinetics.com. Oke, baik ya. Coba kita bahas bit by bit ya, sedikit demi sedikit ya. Kita lihat mulai dari awal ya. Jadi sekali lagi ini terkait dengan kalau dari judulnya sih di sini ya, mesti dari covernya adalah case study terkait bagaimana getting teams to talk ya. Jadi bagaimana sih tim itu bisa berbicara bersama-sama gitu ya. Jadi bisa berdiskusi bersama dan sebagainya dalam satu tim ya. Itu fokus utama pada case study yang ini ya. Oke. Russell is a 45-year-old male with a diagnosis of amyotrophic lateral sclerosis. Oke, jadi ini pasiennya itu adalah Pak Russell ya. Pak Russell ini usianya 45 tahun. Dia itu didiagnosis amyotrophic lateral sclerosis. Mungkin bagi teman-teman mungkin ini masih asing ya. Cuma ini sebetulnya adalah kasus persarafan ya, kasus persarafan di mana pasien itu ada masalah di sarafnya. Nantinya efeknya di sini yang kita lihat fokus pada ada kelemahan dalam otot-otot mengunyahnya gitu ya. Jadi dia tidak bisa mengunyah dengan baik karena otot-ototnya itu bermasalah, istilahnya dalam kutip lemah gitu ya. Ototnya lemah, tidak bisa mengunyah sebagaimana orang yang normal. Ya, nah kurang lebih nanti seperti itu ya. Ini gambaran pada pasien dengan ALS ya. Oke. Intinya adalah masalah persarafan ya. Mungkin itu aja singkatnya ya karena ini kan masih di semester 1 jadi cukup seperti itu saja nanti detailnya. Dan ini sebenarnya kasusnya tidak begitu banyak juga di Indonesia gitu ya. Mungkin tidak diketahui, mungkin tidak diketahui. Cuma ini kasus yang menarik ya bagi saya ya, adalah yang ini. Oke, kita lanjutkan lagi. Since his ALS diagnosis approximately a year ago, Russell has experienced an overall decline in muscle function, with recent difficulty in chewing and swallowing. Jadi setelah didiagnosis menderita ALS ya, kelemahan saraf itu dikatakan sejak 1 tahun yang lalu. Nah, Pak Russell ini karena memang gangguan persarafan itu munculnya adalah berupa penurunan fungsi ototnya ya. Dan yang terakhir-terakhir ini dia sulit tuh untuk mengunyah dan juga menelan ya, sulit mengunyah dan juga menelan. Russell's wife informed his psychologist that she is performing the majority of Russell's activities of daily living, and she recently began feeding him milkshakes because eating seems too difficult for him. Nah, ini istrinya gitu ya, dia tuh menyampaikan ke psikologis ya, seorang psikolog ya, kalau hampir semua aktivitas Pak Russell itu dibantu oleh istrinya. Ya, jadi dibantu oleh istrinya. Jadi activity daily living itu termasuk makan, minum, ya, buang air besar, buang air kecil, kemudian aktivitas, mobilisasi, gerak dan sebagainya, ya, itu dibantu oleh istrinya. Nah, terakhir-terakhir itu istrinya itu memberikannya milkshake, ya, makannya diberikan milkshake. Karena makan sesuatu yang padat gitu ya, solid itu susah bagi Pak Russell karena tadi dia kesulitan menelan dan juga mengunyah sehingga dikasihnya milkshake ya. Jadi kan cair ya, seperti itu. Upon entering the rehabilitation facility, Russell is evaluated by professionals from numerous fields. Maaf. Nah, ini dia itu masuk ke
pelayanan rehab ya. Jadi dia itu masuk ke rehab. Kenapa kok masuk ke rehab? Karena dia itu pasien yang memang ada kelemahan otot ya, sehingga dia perlu ke pusat rehabilitasi untuk mengembalikan fungsi ya dilatih lah ya, dilatih mengembalikan fungsi-fungsi daripada otot-ototnya itu gitu. Nah, di pusat rehabilitasi tersebut itu mungkin kalau di rumah sakit itu ya memang ada ya, jadi rehab medik. Nah, namanya adalah rehab medik kalau di rumah sakit itu. Mungkin ada pengalaman ada di semuanya juga, ada mungkin keluarga, saudara gitu ya. Itu yang ke rehab medik biasanya pada pasien-pasien yang memang kondisi kronis, misalnya stroke gitu ya. Pasca stroke, setelah mengalami stroke dia kok ada kelumpuhan ya. Nah, dilatihnya dimaksimalkan fungsinya itu dilatih di rehab medik rumah sakit. Nah, itu sama dengan seperti itu ya. Jadi Pak Russell itu juga seperti itu. Jadi dia datang ke rumah sakit. Dari rumah sakit itu, di rehab medik itu, dia itu dilayani ya oleh banyak tim profesional kesehatan. Fields. Each professional completes the initial evaluations and documents their findings in the electronic medical record system, which is readily accessible to all providers involved in Russell's care. Oke. Nah, karena tadi itu banyak ya, timnya itu banyak, bukan timnya banyak, ya, anggota tim ya. Kalau timnya satu, anggota timnya banyak. Nah, mereka itu menuliskan terkait dengan bagaimana apa yang dilakukan, hasil evaluasinya apa, kemudian apa yang dimunculkan oleh Pak Russell ya, itu semuanya ada di medical record atau rekam medis yang elektronik. Ya, jadi memang di apa namanya? Di rumah sakit itu sekarang sudah mulai bergeser menggunakan rekam medis elektronik, walaupun mungkin di keperawatan di Indonesia ya itu belum semua ya. Di Indonesia itu belum semua dan apa ya sudah mulai, sebetulnya sudah mulai. Kalau yang dulu sekali yang di awal-awal adalah terkait dengan billing ya, terkait dengan billing rumah sakit. Nah, kalau yang sekarang itu sudah mulai bergerak ke bagaimana layanannya. Mungkin masih sepotong-sepotong gitu ya. Yang saya tahu di beberapa rumah sakit semacam kayak di Bangil gitu ya, itu sudah keperawatan ya, asuhan keperawatan yang diberikan sudah mulai terelektronikan ya, mulai terelektronikan. Nah, kalau sudah di luar negeri itu hampir semuanya sudah terelektronikan sudah ya, seperti itu. Termasuk ini pada saat Pak Russell ini ya itu juga sudah berbasis elektronik ya, jadi semuanya menuliskan di rekam medis elektronik tersebut. A nurse documents difficulty eating with increased coughing and choking during meals. The speech choking during meals. Aduh, maaf. Nah, ini perawat ya itu menuliskan kalau Pak Russell ini ada kesulitan makan ya, di mana dia pada saat makan itu dia tersedak ya, kemudian dia batuk ya. Nah, itu yang dituliskan oleh perawat di rekam medis seperti itu. Coughing and choking during meals. The speech language pathologist observes that signs of aspiration are present during vocalization. Nah, kemudian di sini kalau di luar negeri itu ada speech patologis ya, jadi orang yang membantu untuk berlatih bicara. Ini bisa memang pada anak-anak dan sebagainya, tapi pada orang yang sudah dewasa, di mana dia mengalami penurunan dalam berbicara dan sebagainya, dia pun bisa dibantu gitu ya. Nah, dia menuliskannya adalah tanda aspirasi ya, terlihat atau muncul ya pada saat pasien itu berbicara. The physical therapist notes that Russell is experiencing difficulty with the stamina necessary for feeding himself. Nah, kemudian terapis fisik ya, ahli rehab medisnya ya, itu menyatakan kalau Pak Russell ini ada nih kaitannya dengan masalah di staminanya gitu ya, kekuatannya ya, dia ada masalah pada saat dia harus makan mandiri ya, makan dengan sendirinya. Maksud itu makan mandiri lah ya, tanpa dibantu ya, agak kesulitan terkait dengan staminanya. The occupational therapist documents the need for adaptive devices to assist with positioning and self-feeding. Kemudian terapis okupasional ya, di sana banyak ya profesional, tenaga profesional banyak ya. Nah, itu dia menuliskan kalau pasien ini itu membutuhkan alat bantu ya, membutuhkan alat bantu terkait dengan memposisikan, kemudian terkait dengan kalau misalnya harus makan sendiri, itu harus ada alat bantu yang digunakan.
On Friday, after a week of therapy, the speech language pathology staff member indicates Russell is displaying signs of aspiration and labored breathing. Nah, setelah 1 minggu terapi, ya, itu ada salah satu dari mereka yang melihat atau mungkin mengetahui bahwa Pak Russell ini ada tanda-tanda aspirasi, ya, tanda-tanda aspirasi, aspirasi tersedak, ya, aspirasi tersedak di mana apa ya, kalau tersedak itu kan mungkin batuk-batuk dan sebagainya gitu ya. Kalau aspirasi itu sampai dengan ke bawah gitu ya. Jadi aspirasi itu kan tersedak itu harusnya makanan itu kan masuk ke saluran pencernaan. Nah, ini pada kondisi-kondisi tertentu termasuk Pak Russell di sini di mana dia mengalami gangguan kelemahan mengunyahnya. Nah, itu bisa jadi ada sebagian makanan ya yang masuk ke saluran pernafasan, ya, yang masuk ke saluran pernafasan. Nah, itu kalau misalnya dia hanya menyumbat di bagian atas, maka dia bisa batuk tersedak gitu ya. Tapi kalau sampai ke bawah, mungkin ke rongga jalan nafasnya yang agak bawah gitu ya, bahkan mungkin ke paru-paru dan sebagainya, itu adalah tanda-tanda aspirasi namanya, ya. Dan ini ada labor breathing, jadi nafasnya cepat, ya, dia sesak gitu ya, sesak. Nah, itu seminggu setelah dia menjalani terapi. She observes him eating and is concerned he is aspirating some of his food while attempting to swallow. Jadi dia itu melihat kalau pada saat makan ya itu Pak Russell itu ada makanan yang teraspirasi gitu ya, sebagian dari makanan masuk ke saluran pernafasan gitu. Pada saat dia berusaha untuk menelan karena dia ada kesusahan menelan dan sebagainya, maka ada sebagian makanan yang tidak masuk ke pencernaan tapi masuk ke pernafasan sehingga terjadi aspirasi. She calls the physician, informs the nurse of possible aspiration, and leaves instructions for a feeding protocol in the electronic medical record. Nah, kemudian dia memberitahu dokter, memberitahu juga kepada perawat terkait dengan adanya kemungkinan aspirasi yang terjadi pada pasien. Kemudian beliaunya juga menuliskan terkait dengan apa yang dilakukan di rekam medis yang elektronik tadi. Protocol in the electronic medical record. Over the weekend, nurses report that Russell ate several meals, both with family and with a certified nursing assistant. Nah, setelah akhir minggu ya, jadi setelah kejadian tersebut, nah di akhir minggunya itu perawat melaporkan kalau Pak Russell ini sudah makan makanan, udah beberapa lah ya, udah banyak makanan yang dimakan ya, baik itu dengan keluarganya maupun dengan pembantu perawat. On Sunday evening, a nurse reports that Russell is febrile, his breathing is labored, and he is generally unresponsive. Nah, tapi kemudian itu kan di akhir minggu ya. Nah, pas hari Minggunya sore ya, itu ternyata pasiennya demam. Ya, pasiennya demam, kemudian nafasnya juga cepat ya, sesak ya. Kemudian dia mengalami penurunan kesadaran. Ya, mengalami penurunan kesadaran. Diagnostics reveal he has severe pneumonia and he is immediately transferred to the intensive care unit, where he later passes away. Nah, dari hasil pemeriksaan lebih lanjut, ya, setelah diperiksa diagnosis dan sebagainya, di foto rongsen dan sebagainya, ternyata dia mengalami pneumonia berat, ya, pneumonia berat, dan kemudian dia harus ditransfer, dikirim ke ICU, ya, yang kemudian pada akhirnya dia meninggal dunia, ya. Jadi pneumonia ini sebagai informasi saja bahwa pneumonia ini adalah penyakit infeksi paru-paru. Ya, jadi infeksi paru-paru di mana ini pada kasusnya Pak Russell ini dia itu distimulasi disebabkan oleh aspirasi. Ya, jadi pada saat Pak Russell tadi ada kelemahan dalam mengunyah dan menelan gitu ya, kemudian dia diketahui ternyata ada aspirasi ya, tapi kemudian dia masih bisa makan dan sebagainya ya, kemudian ternyata setelah beberapa hari kemudian dia menjadi panas ya, demam, kemudian tidak sadarkan diri dan ternyata dia harus dirawat di ICU juga karena kalau sudah mengalami pneumonia seperti ini begitu dia sadar dan sebagainya harus terpasang ventilator ya, terpasang ventilator. Nah, begitu terpasang ventilator itu maka dia kemudian meninggal dunia ya akibat pneumonia itu yang disebabkan aspirasi yang pada saat dia makan ada sebagian makan yang masuk ke saluran pernafasan ya, seperti itu. Nah, oke. Ya, oke. Saya stop share. Nah, dari kasus tersebut ya, kemudian kalau kita lihat ya,
Kira-kira gimana nih teman-teman ya? Jadi kita diskusi dulu, nanti bahan diskusi ini bisa dijadikan sebagai dasar untuk membuat laporan tugasnya ya. Jadi kalau menurut teman-teman gimana nih terkait dengan kolaborasi antar tim dalam penanganan Pak Russell ini? Saya mau semuanya yang memungkinkan ya di open dong kameranya, menghargai saya. Saya merasa tidak dihargai kalau tidak dinyalakan kameranya. Yes, Irin. Baik, Nurse. Sebelumnya mohon maaf karena tidak bisa on cam, karena kalau on cam kadang-kadang nge-lag gitu. Eh, untuk menurut saya kasus ini itu uh, kolaborasi interprofesinya itu kurang, Nurse, karena kan kolaborasi di sini itu dilakukannya itu menurut saya masih multidisiplin karena ada banyak bidang yang bekerja dalam satu proyek seperti itu, tapi mereka itu tidak berdiskusi secara langsung untuk menyelesaikan kasusnya. Nah, karena setiap informasi yang diberikan oleh tenaga di bidangnya masing-masing tadi itu kan melalui EMR ya, Nurse. Nah, itu menurut saya kurang efektif apabila informasi tersebut itu hanya ditulis saja dan tidak tidak semua tenaga dari setiap bidang itu akan membaca informasinya gitu loh. Even mereka membaca pun setiap orang akan mempunyai penangkapan yang berbeda-beda terkait informasi yang dibaca. Nah, menurut saya kolaborasi interprofesi yang baik itu adalah saat eh, tenaga dari berbagai bidang itu tuh berdiskusi dalam satu forum atau pertemuan untuk mendiskusikan lebih lanjut langkah apa yang sebaiknya diambil untuk menangani sebuah kasus. Nah, dari kasusnya Tuan Russell tadi, itu menurut saya Tuan Russell itu tidak diketahui bahwa dia pneumonia itu karena dari setiap tenaga kesehatan dari setiap tenaga yang menanganinya itu kurang berkoordinasi, Nurse. Jadi kayak cuman oh ini dia aspirasi, yang satu bilang ini batuk, yang satu bilang ini tersedak gitu. Tapi mereka itu tidak berkoordinasi untuk memberikan eh, intervensi yang sama gitu, intervensi yang sekiranya tepat untuk Tuan Russell. Terus juga kejadian waktu salah satu tenaga yang tahu kalau Tuan Russell punya masalah di aspirasi dan meninggalkan catatan hanya di EMR, tidak langsung menemui perawat atau dokter, itu menurut saya itu kurang 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 efektif gitu loh, Nurse, karena kan kalau misalnya dengan langsung menemui orang yang bersangkutan pasti kan sudah tahu siapa dokter in charge atau perawat yang bertanggung jawab untuk Tuan Russell. Itu menurut saya kurang efektif karena kondisi pasien aspirasi itu adalah salah satu menurut saya kondisi yang masuk ke dalam kondisi darurat karena di situ ada dua aspek yang penting, yaitu pernafasan dan pencernaan juga. Nah, mungkin kalau interprofesinya baik atau mungkin memang dilakukan komunikasi lebih lanjut, mungkin untuk membantu pencegahan aspirasi di Tuan Russell mungkin dapat dilakukan beberapa kolaborasi dengan dokter dan perawat. Nah, perawatnya itu dapat memberikan intervensi seperti menggunakan NGT. Kan itu bisa mencegah aspirasi daripada Tuan Russell harus makan mandiri atau makan makanan yang susah dicerna karena kan dia juga rawan aspirasi karena kelemahan mengunyah tadi. Nah, terus juga dari sisi psikologis atau bidang yang lain juga dapat memberikan intervensinya masing-masing yang memang sesuai dengan keluhan Tuan Russell. Begitu, Nars. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Irin Putri, sangat luar biasa ya, sangat lengkap sekali. Ya, mohon maaf saya tadi bilang ada semua adalah semester 1 ya, berarti kan semester 3 ya, mohon maaf ya, mohon maaf ya. Oke, baik. Terima kasih Irin ya, sudah sangat luar biasa. Jadi Irin menyatakan kalau bagaimana interpersonal collaboration
belum bisa maksimal gitu ya yang dilakukan oleh tim yang ada di layanan tersebut, di mana salah satunya faktornya juga dengan EMR, dengan electronic medical record ya, itu menjadi salah satu yang membuat apa namanya interprofessional collaboration-nya tidak bisa berjalan maksimal karena masing-masing mengisi di lembar yang sendiri-sendiri, kemudian menggunakan bahasa yang mungkin berbeda-beda dan sebagainya, dan begitu ada situasi yang urgent, yang emergency, ternyata tidak bisa tidak menyampaikan secara langsung dan sebagainya gitu. Oke, good ya. Terima kasih Irin ya. Mungkin ada yang berpendapat lain atau mungkin mendukung Irin atau mungkin ada yang berbeda dengan Irin. Silakan, mungkin ada lagi. Adakah? Oke, Nur Rizky Alfiansyah, silakan. Baik Pak, terima kasih atas waktunya. Saya izin untuk off cam karena sinyal di sini kurang bagus. Saya setuju dengan Iren, namun saya ingin menambahkan bahwasannya apabila memberikan intervensi di setiap bidang seharusnya dilakukan dengan berdiskusi agar setiap intervensi itu diketahui oleh bidang lain dan untuk mengurangi adanya uh, apa ya, Nes, kayak semisal intervensinya kan setiap bidang itu berbeda-beda. Jadi kalau berbeda-beda, nanti apakah ada semacam apa itu kontraindikasi atau mungkin agar tidak menambah keparahan dari pasien itu dengan berdiskusi nurse. Seperti itu. Oke, Terima ya kasih. baik. Terima kasih Nur Rizky Alfiansyah ya. Jadi berdiskusi ya. Jadi berdiskusi antar tim ya, bagaimana baiknya dan sebagainya. Karena kalau apa namanya tidak berdiskusi secara langsung itu mungkin tidak bisa maksimal nanti layanan yang kita berikan ya. Oke. Itu yang disampaikan oleh Nur Rizky Alfiansyah ya. Oke, terima kasih. Ada mungkin yang lain yang berpendapat? Oke, silakan Nur Liza Prita Arifati. Bagaimana Prita menurut kamu? Terima kasih, Nurse. Sebelumnya mohon maaf, saya belum bisa on cam. Saya izin berpendapat, saya setuju dengan pendapatnya Irin dan juga Nuriski, Nurse. Karena setiap sesi itu kan mempunyai intervensi sendiri-sendiri. Nah, Iya, kok hilang? Halo Prita, hilang kan ya Prita ya suaranya ya? iya. Apakah suara Iya, hilang hilang timbul Prita, hilang timbul. Mungkin bisa diulangi lagi Prita. Halo, ya mungkin sepertinya ada kendala sinyal nih si Prita. mohon maaf, Nurse, apakah sudah terdengar? Ya ya ya, sudah terdengar. Bisa diulangi lagi Prita. Ya, baik, Nur, saya setuju dengan pendapat Irin dan Nur Rizky. Menurut saya, antar tenaga kesehatan itu perlu adanya komunikasi antar tenaga kesehatan untuk membahas intervensi yang berbeda-beda tadi, sehingga pembagian peran dan tugas itu antar tenaga kesehatan jelas, Nurse. Sehingga pasiennya nanti itu akan tertangani di waktu yang tepat. Oke, Terima kasih. baik. Terima kasih Prita ya. Jadi sepakat ya dengan apa yang disampaikan tadi oleh siapa tadi? Nur Rizky sama Irin ya. Oke. Ada lagi mungkin yang berpendapat? Ya intinya sih di sini memang ada masalah gitu ya, ada masalah terkait dengan bagaimana mereka berkolaborasi, kemudian tidak melaksanakan diskusi dan sebagainya gitu-gitu. Nah, kalau menurut teman-teman nih, ya, kenapa kok mereka bisa tidak seperti yang seharusnya gitu ya? Jadi kalau kita kemarin belajar-belajar terkait dengan IPC dan IPE gitu ya, itu kan memang harus masing-masing punya
apa ya, punya mindset yang sama bahwa kita itu harus bisa berkolaborasi dan komunikasi itu adalah penting gitu ya. Nah, kalau menurut teman-teman nih, kenapa kok pada timnya yang menangani Pak Russell ini tidak bisa melaksanakan itu dengan baik gitu? Itu kira-kira kenapa? Oke, silakan Nur Rizky. Diborong nih sama Saya Nur Rizky. izin Gak apa-apa, it's berpendapat. okay. Kemungkinan karena penggunaan bahasa yang berbeda dan kurangnya pemahaman setiap tenaga kesehatan untuk memahami bahasa dan diagnosis-diagnosis yang ada di tenaga kesehatan lain seperti di kedokteran harus mengetahui tentang diagnosis keperawatan, begitu juga sebaliknya, nurse. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Oke, sip ya. Terima kasih. Saya kumpulin dulu ya, ada penggunaan yang beda ya. Kemudian, oke, Irin lagi boleh ya. Gimana Irin? Baik, Nurse, kalau dari saya, menurut opini saya, itu karena kurangnya edukasi tentang IPE. Jadi menurut saya IPE-nya dari masing-masing bidang itu kurang. Nah, karena kan interprofessional education itu penting, Nurse, untuk sebelum menerapkannya dalam dunia pekerjaan, seharusnya IPE ini menjadi dasar dalam penerapan interprofessional collaboration. Jadi sebelum melakukan kolaborasi seharusnya para tenaga tadi itu memahami tentang IPE sehingga mereka dapat melakukan IPC sesuai dengan yang seharusnya. Jadi mereka tahu di mana kapan mereka harus berdiskusi dan kapan mereka harus berbagi informasi dalam menangani satu kasus dari pasien. Begitu, Nurse. Terima kasih. Oke, siap Irin ya. Marcel, gimana menurut Marcel? Apa tuh penyebabnya kok mereka tidak bisa maksimal IPC-nya? Baiknya sih. Jadi menurut saya betul tadi kata teman-teman, jadi belum maksimal dalam menerapkan IPE tersebut. Terus kayak masih melakukan fokus ke bidangnya masing-masing gitu, Nurse. Belum nyatu dalam berkolaborasi untuk pelayanan pada pasien tersebut. Jadi masih fokus ke intervensinya multidisiplin masing-masing begitu. Ya, menurut Marcel, kenapa tuh penyebabnya ya? Karena mereka tidak bisa satu suara, mereka tidak bisa satu tim bersama-sama gitu. Menurut Marcel, kenapa kok bisa terjadi seperti itu? Karena masing-masing multidisiplin tersebut masih fokus ke apa saja dengan tugasnya gitu. Misalnya perawat hanya belum secara holistik gitu. Masih kayak fokus ke perawatannya saja. Kalau misalnya di terapis lain masih kayak fokus ke eh, fokus ke tanggung jawabnya saja gitu, belum ke secara keseluruhan gitu, Nurse. Oke, jadi masih ada ekosentrisnya gitu ya. Jadi masih ada masing-masing itu hanya fokus pada tugasnya dia sendiri gitu ya. Apa sih tugas saya? Itu yang aku kerjakan gitu ya. Aku nggak peduli yang lain seperti apa dan aku tidak perlu mengkomunikasikan itu gitu ya. Menurut Marcel seperti itu ya. Iya, betul. Baik. Menurut Dina, silakan Dina. Gimana Dina? Baiklah, terima kasih atas kesempatannya. Mohon maaf saya belum bisa on-cam. Jadi kalau menurut saya sendiri itu benar yang dikatakan teman-teman tadi, tapi itu yang menjadi highlight di sini itu adalah kurangnya komunikasi interprofesi. Jadi itu mereka dari tenaga kesehatannya sendiri itu karena menggunakan EMR, jadi komunikasinya itu tidak efektif dan hanya menjadi satu arah seperti itu. Terima kasih. Oke, baik ya Dina Putri ya. Jadi kalau menurut Dina tadi terkait dengan EMR ya, EMR itu bikin komunikasi jadi nggak bagus gitu ya, karena ya tadi masing-masing elektronik dan mungkin tidak ketemu tatap muka gitu ya, tidak ketemu tatap muka. Oke. Ada lagi mungkin yang ingin berkomentar pendapat, kenapa sih kok nggak bisa bagus gitu ya mereka kolaborasinya? Oke, Vigo dan Isal. Ini kembar ya. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya Vigo. Sebelumnya juga mohon maaf tidak bisa menyalakan kamera. Mungkin saya izin berpendapat di samping tadi jawaban teman-teman yang sudah bagus itu saya mengarah kepada kayak tadi perbedaan tupoksi juga dari setiap tenaga kerja medisnya, terutama pada perbedaan pemahaman. Biasanya itu sering terjadi ketika setiap tenaga medis mungkin memiliki pemahaman yang berbeda tentang kasus pasien atau rencana perawatan. Dan apalagi di sini kan in case-nya itu melalui catatan electronic medical record ya. Ini dapat mengarah pada
perbedaan pendekatan dan keputusan yang tidak sejalan. Lalu juga kurangnya koordinasi, seperti koordinasi yang buruk dalam pengaturan tugas ataupun tanggung jawab antara anggota tim medis itu dapat menyebabkan tumpang tindih atau kekosongan dalam perawatan pasien. Seperti itu Nurse dari saya. Oke, baik, Vigo. Terima kasih ya. Jadi terkait dengan beda tupoksi, beda pemahaman, dan kurang koordinasi ya, menurut Vigo ya. Oke, Ibu, terima kasih. Ini banyak ya yang resen, saya senang sekali. Ada Kamala, silakan kalau menurut Kamala gimana? Baik, Nars, terima kasih atas kesempatannya. Kurang lebih kalau pendapat saya juga nggak jauh beda sama teman-teman. Jadi ya tadi dari nilai dan etik profesi kan juga salah satunya tuh kita harus dari masing-masing profesi itu kan harus berbagi peran gitu dan tanggung jawab untuk meningkatkan derajat kesehatan gitu kan, Nars. Jadi di situ tuh di kasus itu masih kurang gitu antar profesi itu untuk berbagi peran dan tanggung jawabnya masing-masing. Dan tadi juga sama Dina juga disebutin tentang komunikasi antar profesi, yang mana komunikasi antar profesi itu kan seperti yang kita tahu itu sebagai salah satu kompetensi utama dalam melakukan kolaborasi antar profesi gitu untuk meningkatkan pelayanan kesehatan untuk menjadi lebih efektif. Nah, jadinya dengan adanya hambatan ini itu bisa pada akhirnya tuh bisa menyebabkan tim atau tadi ya satu tim itu tuh tidak berfungsi secara optimal, jadinya seperti itu, Nurse. Makasih. Oke, baik. Terima kasih, Kamala ya. Jadi fokus pada harusnya berbagi ya, tanggung jawab dan peran. Nah, itu yang masih belum kurang dan juga komunikasi ya. Oke. Ada Diva Ayu ya. Silakan Diva Ayu. Baik, Nurse, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya izin untuk berpendapat mengenai kenapa sih koordinasi antar tenaga kesehatan tadi itu kurang bisa dilaksanakan secara maksimal. Yaitu yang alasan pertama yaitu karena seperti teman-teman tadi koordinasinya yang kurang maksimal, komunikasi yang kurang baik. Dan di sini saya juga meng-highlight bahwa kenapa sih kok koordinasinya kurang maksimal dan komunikasi kurang baik seperti yang di pendapat Iren tadi hanya menggunakan IMR saja. Kenapa nggak langsung dikomunikasikan dengan perawat in charge atau dokter in charge? Karena aspirasi itu kan juga merupakan suatu kegawatan, dan kalau di IMR tadi tidak semua membaca, dan meskipun membaca mereka akan memiliki pemahaman yang berbeda. Itu menurut saya karena keterbatasan sumber daya seperti waktu itu dapat menjadi hambatan dalam menerapkan konsep IPC ini, interprofessional collaboration, dengan maksimal. Karena tim kesehatan tadi mungkin terlalu sibuk untuk melibatkan diri dalam kolaborasi yang lebih mendalam. Dan yang saya highlight ini juga terkait dengan forum. Kenapa sih tidak diadakan forum untuk membahas tadi? Karena itu menurut saya juga lebih menguntungkan daripada ditulis saja di EMR. Karena mungkin forum tadi itu belum menjadi budaya organisasi di rumah sakit tersebut. Karena kalau sudah menjadi budaya, pasti itu akan dilaksanakan secara rutin, dan kecil kemungkinan koordinasi yang buruk tadi dan komunikasi yang kurang efektif tadi akan terjadi begitu. Nah, jadi karena terkait dengan keterbatasan sumber daya seperti waktu, antar tenaga kesehatan terlalu sibuk, jadi mereka itu agak sedikit malas untuk melibatkan diri dalam kolaborasi yang mendalam sekali sehingga perawatan pasien itu bisa maksimal. Dan forum tadi itu belum menjadi budaya di rumah sakit tersebut. Begitu, Nes. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih dia Ayu ya. Jadi masih menyoroti terkait dengan EMR ya. Jadi EMR itu menjadikan komunikasi menjadi kurang baik gitu ya. Tidak terkoordinasikan, dan harusnya memang ada forum khusus gitu ya yang mempertemukan mereka semua sehingga bisa memaksimalkan layanan diberikan ya. Oke, baik. Terima kasih Diva Ayu. Mungkin ada yang lain berpendapat? Kenapa sih kok mereka nggak bisa maksimal nih gitu? Enak ya kita bekerja bersama-sama ini ya untuk tugasnya kan. Jadi nanti tinggal dibikin aja summary dari apa yang sudah kita diskusikan, terus dituliskan ya dan disubmit ya. Oke. Baik, ya kalau saya melihatnya tadi yang misalnya disimpulkan ya, jadi dari apa yang sudah teman-teman sampaikan ya. Jadi kalau menurut saya sih di sini EMR gitu ya, kalau saya simpulkan ya, menurut teman-teman adalah EMR menjadi salah satu berkontribusi besar lah ya, berkontribusi besar terhadap berjalanan efektifnya IPC yang ada pada layanan itu di rehab medik tadi ya, di rumah sakit tersebut dan sebagainya. Nah, itu dengan EMR tersebut.
Jadi dengan EMR itu masing-masing menuliskan, tidak ada saling ketemu, tidak ada forum dan sebagainya. Kemudian mereka hanya fokus pada jalan sendiri-sendiri dan sebagainya, gitu-gitu. Jadi apa yang tertuliskan di EMR pun juga mungkin tidak semuanya membaca dan sebagainya dengan keterbatasan waktu dan sebagainya, sehingga apa yang harusnya menjadi concern di situ ya itu menjadi terlewatkan, ya menjadi terlewatkan sehingga pada kasusnya Pak Russell ini membuat ya ada situasi yang ya yang kritis ya akibat ya kalau kita ngomongin sih memang ya pada pasien itu ada masalah gitu ya. Cuma kita selaku tenaga kesehatan harusnya bisa berkontribusi meminimalkan risiko-risiko yang terjadi gitu ya. Nah, itu tidak terjadi pada kasus yang disampaikan ini tadi gitu ya. Oke. Nah, kalau menurut teman-teman memang apakah EMR ini ya itu bagus atau tidak sih sebetulnya gitu ya? Kalau tadi kan kita lihat bahwasanya dengan EMR ini ternyata malah nggak bisa berkomunikasi dengan baik, nggak bisa ada forum gitu-gitu ya, semuanya jalan-jalan sendiri-sendiri dan sebagainya. Mungkin juga tidak sempat membaca yang apa namanya laporan dari profesional lain dan sebagainya. Nah, padahal di satu sisi EMR ini adalah sesuatu yang apa ya, yang bagus gitu ya, karena memang sudah dengan perkembangan IT, teknologi ya, semuanya serba digital dan sebagainya, termasuk bagaimana medical record, rekam medis itu dibuat secara digital, gitu ya. Nah, itu kalau menurut teman-teman gimana EMR ini? Apakah memang setuju atau enggak sih gitu ya? Pertanyaan besarnya adalah setuju apa enggak sih, atau mungkin mendukung apa enggak nih dengan ada EMR ini? Atau bagaimana tuh ya? Mungkin ada yang berpendapat enggak terkait dengan bagaimana penggunaan elektromedik yang elektronik ya, sorry kok elektromedik, medical record yang elektronik ya. Menurut teman-teman gimana? Apakah wah kayaknya jangan deh Pak, melihat kasus ini jangan deh, kita pakai manual aja gitu ya. Atau mungkin ya ini bagus Pak, kita nggak bisa memungkiri, kita tuh nggak makin ke depan itu ya kita nggak bisa mundur dan sebagainya gitu. Ya, mungkin ada berpendapat nggak? Silakan terkait dengan EMR. Oke, Irin ya, Irin sangat aktif banget ya. Oke, silakan Irin, gimana menurut Irin EMR? Baik, Nurse. Kan menurut saya ya kan IMR ini juga memiliki keuntungan dan kekurangan. Untuk keuntungannya yang pertama karena IMR ini merupakan perkembangan teknologi informasi terkini sesuai dengan semakin berkembangnya teknologi yang ada. Nah, rekam medis elektronik ini dapat membuat pencatatan dan pengolahan data itu lebih efisien. Jadi dari tenaga-tenaga kesehatan itu melakukan dokumentasi itu lebih efisien dan pengolahan datanya juga efisien serta dia itu juga dapat menyediakan informasi yang lebih akurat karena mengurangi medical error. Nah, medical error yang dimaksud itu adalah seperti kalau misalnya dari perawatnya itu meletakkan catatannya seperti itu. Nah, itu kan ada backupnya di IMR tadi, Nurse. Lalu juga dari IMR ini eh, itu mengurangi kayak pengambilan keputusan yang salah tapi dalam satu bidang gitu loh, Nurse. Jadi sesuai dengan apa yang dicatat dalam rekam medis pasien. Nah, tapi sebenarnya IMR ini juga memiliki kekurangan gitu, Nurse. Karena pada saat yang bersamaan, saat IMR digunakan oleh banyak banyak unit atau banyak bidang yang sama, itu hanya IMR ini tuh di beberapa rumah sakit itu hanya dapat menerapkan satu unit pelayanan saja yang dapat diaktifkan. Misal menggunakan kalau perawat saja, kalau di psikolog saja gitu. Nah, karena itu tuh jadi karena hal itu tetap membutuhkan koordinasi dari setiap bidang-bidang yang bersangkutan dengan pasien. Nah, maka dari itu sebenarnya IMR ini bagus karena merupakan inovasi yang teknologi yang terbaru gitu, Nurse, tapi tetap harus disertai dengan kolaborasi secara langsung, diskusi secara langsung oleh bidang-bidang yang berkaitan. Karena kalau hanya mengandalkan alat saja dan tidak dikaji ulang kebenaran informasinya, kebenaran intervensinya, maka takutnya akan ada
salah pemberian intervensi kepada pasien yang berujung ke hal-hal fatal. Seperti contohnya pada kasus di Tuan Russell tadi, itu kan Tuan Russellnya sampai tidak tenaga kesehatannya sampai tidak tahu kalau Tuan Russell itu mengidap pneumonia yang parah, severe pneumonia. Nah, itu karena menurut saya itu digunakan IMR ini tidak secara maksimal gitu, Nurse. Jadi hanya untuk sebagai pencatatan atau dokumentasi dan rekam medis elektronik pasien saja, namun tidak digunakan sebagai dasar untuk menentukan intervensi yang diambil dalam membuat keputusan penanganan apa yang harus segera dilakukan kepada pasien begitu, Nurse. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Irin ya. Jadi apa ya harus bijaksana ya kalau menurut Irin ya dalam penggunaan EMR ini. Jadi memang EMR memang bagus ya. Tadi banyak disampaikan oleh Irin kalau EMR ini lebih efisien gitu ya, baik itu dalam hal pendokumentasiannya, kemudian pendata juga bisa lebih efisien yang didapatkan, lebih akurat juga gitu ya, bisa mengurangi medical error, kemudian bisa digunakan sebagai pengambilan keputusan. Cuma memang ini harus diimbangi ya, jadi harus diimbangi dengan kolaborasi, diskusi langsung dan sebagainya, sehingga nanti bisa meminimalkan kejadian-kejadian seperti Pak Russell ini ya. Itu menurut si Irin ya. Menurut Vigo Isal gimana? Ya, kali ini saya yang Isal, Mas. Baik, saya mau izin Oke, ini pendapat, Isal, Mas. oke ya. Ya, saya mau izin berpendapat. Maaf ini gabung Zoom karena laptop saya kemarin baru ditabrak orang gitu, jadi pecah, nggak bisa diapa-apakan. Jadi kalau menurut pendapat saya pribadi ini, medical apa itu elektronik medical ini dalam perekaman medis itu menurut saya cukup efisien, Mas, karena khususnya kalau fokusnya itu bisa meningkatkan kepuasan ke pasien. Jadi kepuasan pasien ini bisa membantu kita terlihat profesional sebagai tenaga kesehatan karena itu juga akan mengurangi jam tunggu juga jadi pasien sehingga kita bisa lebih banyak melayani pasien dengan cepat dan pasien juga akan lebih nyaman bahwa teknologi ini bisa dia menghormati privasi pasien itu sendiri, Nas. Kemudian kalau dari sisi kolaborasi tim kesehatan ini memungkinkan bahwa kita itu bisa sebagai profesional kesehatan itu untuk berbagi informasinya dengan lebih mudah meskipun terkadang apa ya. Tapi di sisi positifnya, saya melihat positifnya terlebih dahulu kalau biasanya dari rekam medis yang atau dari catatan klinis itu yang berbasis tulis atau lain sebagainya itu banyak penimbulan salah persepsi atau misal tulisannya tidak jelas atau lain sebagainya. Tetapi dengan rekam medis elektronik ini memungkinkan kita bisa lebih menghindari kesalahan dan juga meningkatkan pelayanan kesehatan yang lebih baik sehingga juga bisa menciptakan efisiensi administrasi juga. Jadi Oke, ya baik. Terima kasih Isal ya. Ya, Ners, masih ada lagi? Silakan kalau masih ada lagi. sudah Ners, kurang lebihnya Oke. seperti itu. Oke ya, siap. Terima kasih Isal ya. Jadi Isal nih apa namanya berpendapat bahwasanya MRI bagus banget gitu ya, bagus banget karena memang banyak sekali manfaatnya gitu ya. Pasien bisa lebih puas, kemudian nanti jadi kita bisa lebih banyak fokus pada pasien, tidak banyak menuliskan secara manual dan sebagainya, waktu tunggu bisa jadi lebih singkat dan sebagainya gitu ya, privacy dan sebagainya, informasi juga lebih mudah didapatkan dan juga menghindari kesalahan gitu ya. Itu menurut Isal ya terkait dengan bagaimana elektronik medical record ini ya. Ada Diva Ayu ya, silakan Diva. Baik, terima kasih Nas atas kesempatannya. Di sini saya izin untuk mengungkapkan pendapat. Menurut saya IMR itu bagus Nas karena elektronik base ya Nas. Lalu itu juga mengurangi penggunaan kertas dan aksesnya lebih cepat dan mudah. Lalu IMR itu juga mengurangi pengurangan ruang fisik karena nggak ada nih kebutuhan lebih terkait tentang tempat penyimpanan dan bisa di-cloud-kan sehingga meminimalisir masalah-masalah seperti data yang hilang, kebakaran, dan lain-lain. Dan menurut saya IMR itu lebih digunakan untuk mendokumentasikan dan mengumpulkan semua informasi terkait kasus pasien tadi. Namun, IMR itu bukan merupakan platform yang maksimal untuk diskusi, karena kembali lagi ke awal, itu komunikasinya hanya satu arah, sehingga kurang maksimal. Jadi, Nes, pada intinya IMR itu hanya memfasilitasi dokumentasinya saja, mengumpulkan data-data terkait kasus tersebut, dan bukan merupakan sarana diskusi yang efektif. Nah, harapannya forum atau pertemuan tadi itu bisa menjadi sarana buat berbagi informasi, membahas perubahan kondisi pasien, mengidentifikasi masalah, masalah potensial terutama, dan
mengevaluasi intervensi apa aja sih yang telah kita lakukan dan kita evaluasi di forum tersebut. Dan terkait data-data yang digunakan itu bisa kita pakai, bisa kita dokumentasikan, dan bisa kita ambil dari IMR itu. Jadi menurut saya bukan masalah mana yang baik dan mana yang buruk, tapi tentang penggabungan dari keduanya, Ners, antara IMR dan forum diskusi kita tadi. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih, Diva ya. Jadi, Diva menyoroti bahwasannya EMR ini fokus utamanya untuk dokumentasi gitu ya. Untuk mendokumentasiannya, jadi tadi katakan itu memang efektif, mengurangi kertas, mengurangi ruang gitu ya. Cuma emang ini harus diimbangi dengan adanya forum ya di luar pendokumentasian gitu ya. Jadi nanti biar bisa berdiskusi dan sebagainya, ketemu dan sebagainya, bisa mendiskusikan terkait bagaimana meningkatkan layanan kepada pasien ya. Oke, terima kasih Diva. Ada lagi nggak yang lain terkait dengan EMR ya? Oke, Titania, silakan Titania. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Mungkin izin menambahkan, saya setuju dengan pendapat teman-teman, tapi untuk penggunaan IMR ini kembali dengan SDM masing-masing, di mana kan ini kita menginput data pada suatu komputer. Apabila memang dari sumber daya manusianya sendiri kurang terkait keahliannya, itu juga bisa salah terkait dengan data pasiennya. Seperti itu. Terima kasih, Nurse. Oke, baik. Terima kasih, Titania. Jadi, Titania fokus pada SDM-nya gitu ya. Jadi, begitu menggunakan electronic medical record, ya harus semuanya paham ya bagaimana menggunakan itu gitu ya. Mungkin kalau misalnya kita ya kita refleksikan dengan di Indonesia gitu ya, di mana mungkin tidak semua perawat gitu ya, terutama mungkin perawat yang mungkin senior gitu ya, yang mungkin tidak apa ya, tidak banyak menguasai bagaimana IT ya, tidak menguasai bagaimana membuka laptop, menyalakan laptop dan sebagainya, mungkin komputer lah ya, tidak harus laptop ya, komputer dan sebagainya, mungkin ada keterbatasan itu, jadi bisa jadi memang ada kesulitan bisa jadi gitu ya dalam melaksanakan atau mungkin menggunakan electronic medical record tersebut. Jadi menurut Titania ini harus diimbangi dengan SDM yang memang mumpuni ya dalam hal IT dan sebagainya ya. Oke, baik, terima kasih Titania. Yang lain? Izin untuk menambahkan, Nurse. Oke, silakan. Bukan hanya kemampuan untuk mengaplikasikan IT, tetapi juga untuk bidangnya masing-masing gitu. Nah, seperti perawatnya kayak kurang edukasinya kurang, atau kayak praktiknya juga kurang baik gitu, Nurse. Mungkin bisa disampaikan lebih detail nggak? Maksudnya itu terkait dengan perawat, apakah maksudnya adalah perawat itu harusnya dengan electromedical record itu juga memahami bagaimana peran dan fungsinya dia, atau bagaimana perawat itu seharusnya dan sebagainya, atau bagaimana nih yang dimaksud sesuai bidang? Seperti kayak salah menginput, melakukan pengkajiannya kayak kurang maksimal gitu, Nurse. Karena emang dari profesinya sendiri tuh, dari SDM-nya sendiri tuh kayak kurang pengetahuannya juga gitu, Nurse. Pengetahuan tentang keperawatan, atau misalnya kita perawat itu ya, pengetahuan tentang keperawatan atau pengetahuan tentang EMR? Untuk keduanya, terkait Keduanya. IMR-nya juga, dan juga emang pengetahuan untuk Keperawatan. iya, Oke, jadi untuk intinya harus pinter profesinya. lah ya, baik pinter keperawatan juga pinter IT gitu ya, pada saat kita menggunakan apa namanya electronic medical record ini gitu ya. Jadi intinya harus diimbangi dengan kapasitas yang bagus gitu ya, dari sumber daya manusianya, tidak hanya ngomongin sistemnya ada, kemudian aplikasinya ada, cuma ternyata orangnya nggak bisa menggunakan itu gitu ya, atau orangnya ternyata nggak paham nih harus bagaimana kerjaannya dan sebagainya gitu ya. Oke, baik, terima kasih Titania. Ada lagi yang ingin berkomentar? Tadi kayaknya ada yang raise hand juga kayaknya. Oke, ya, oke, good ya. Oke. Ini kita agak panjang nggak apa-apa ya, maksudnya itu karena kita kan harusnya 50 menit selesai, cuma ini kita gabung, jadi mungkin kita bisa lebih banyak diskusi dan sebagainya. Tapi tetap maksimal jam 10 ya, karena saya jam 10 ada uji ya. Oke, ini kan masih jam setengah 10 ya. Oke, artinya kita harusnya sudah selesai gitu kalau 50 menit ya. Oke. Nah, kalau menurut teman-teman nih, dengan tadi kita sudah diskusi bahwasanya pada kasus ini itu apa ya, tadi selain EMR gitu ya, selain EMR kita tadi sudah mendiskusikan lebih detail gitu ya. Nah, tadi terkait dengan bahasa yang beda-beda gitu ya, ada yang menyatakan menggunakan bahasa yang beda-beda. Nah, menurut teman-teman itu bagaimana ininya, apa namanya, menyiasatinya agar kita menggunakan bahasa yang sama, sehingga antara profesional ini itu
ya memahami bahwasanya itu tuh yang dimaksud gitu loh ya. Jadi penggunaan terminologi gitu ya, atau mungkin ya kita ngomongin bahasanya dulu deh. Bagaimana menurut teman-teman? Apakah ini sebenarnya bahasa nggak ada masalah sebetulnya gitu ya? Atau mungkin ya memang ini bahasa yang digunakan beda-beda gitu ya. Karena tadi saya mencontohkan, bukan mencontohkan ya, pada saat kita apa namanya mendiskusikan kasusnya, itu kan masing-masing profesional itu kan dalam menuliskan di medical record itu kan berbeda-beda ya. Jadi ada yang oh, oke dia ada keluhan menelan, ada yang bilang oh ini butuh bantuan, oh ini batuk-batuk dan sebagainya gitu ya. Itu tidak apa ya menampilkan walaupun dia sebetulnya adalah mengalami aspirasi choking gitu ya, apa namanya tersedak dan sebagainya, tapi masing-masing menggunakan bahasa yang berbeda gitu ya, karena memang masing-masing punya mungkin ya punya keilmuan sendiri-sendiri sehingga istilah yang digunakan juga beda-beda gitu ya. Nah, menurut teman-teman nih, bagaimana menyiasati itu agar itu bisa paham semua bahwasanya oh yang dimaksud oleh perawat bahwasanya dia itu ada choking dan sebagainya itu sama dengan seorang fisioterapis di mana dia ini kok ada kelemahan ya sehingga dia butuh bantuan pada saat makan dan sebagainya gitu. Nah, bagaimana menurut teman-teman nih idenya untuk bisa menyatukan perbedaan suara itu? Ya, oke. Irin lagi ya. Wah, ini luar biasa nih. Aku jadi penasaran, Irin, mukamu kayak gimana ya? Maksud- Oke, silakan Irin gimana? Jadi kalau menurut saya nurse ya, itu dapat kan tadi tertulis kalau di kasus itu cuman mengatakan dan menulis dokumentasinya pasien aspirasi, pasien batuk-batuk, pasien ini. Nah, mungkin di dokumentasi elektronik rekam medis elektronik pasien itu dapat ditulis gejalanya apa saja, keluhannya apa saja, sehingga dapat disamakan persepsinya melalui gejala dan keluhan tadi. Kan kalau gejala dan keluhannya sama, walaupun sebutan mungkin kalau di perawat itu dibilang diagnosanya ya nurse ya, itu berbeda-beda, tapi kan kita jadi tahu, oh ternyata kalau kalau misal di psikolog, kalau yang namanya diagnosa A itu kalau di perawat sama kayak diagnosa choking atau sama kayak diagnosa aspiration, ada gangguan aspirasi gitu. Nah, maka dari itu penting untuk mencantumkan gejala apa, gejala mayor dan gejala minor yang muncul di pasien seperti yang ada di SDKI. Kita nggak berpatok di SDKI tapi ya. Jadi kita menyebutkan gejala apa yang kelihatan paling parah di pasien dan keluhan apa yang paling sering dikeluhkan oleh pasien dan skalanya berapa. Nah, dengan itu nanti kan dari setiap bidang itu dapat menyamakan persepsi atas gejala dan keluhan yang muncul di pasien itu. Apakah setiap pemeriksaan itu pasien mengeluhkan gejala dan keluhan yang sama dan baru nanti setelah melihat tanda dan gejala tersebut dapat disimpulkan, oh ternyata aspirasi di keperawatan itu sama seperti batuk-batuk yang ada di bidang yang lain, atau aspirasi di keperawatan itu eh, sama dengan apa keluhan diagnosa yang lain di bidang yang lain. Seperti itu, nurse, kurang lebih. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Irin ya. Jadi lebih pada ya udah kita fokus pada keluhannya apa gitu ya. Harusnya sih kalau keluhan apa namanya bahasanya harusnya sama gitu ya. Jadi dari apa yang disampaikan oleh pasien kan apa namanya tidak berbeda-beda gitu ya. Nah, dan keluhan yang sama itu harapannya nanti bisa satu suara gitu ya. Oke. Baik. Berikutnya Vigo Ista lagi ya. Oke, silakan. Ini yang lain Eh, mana ya? Baik, Ners, Muter-muternya itu aja dari tadi ya. Oke, dengan acara silakan. Ini kesempatannya, Vigo apa Isal nih? Vigo, Ners. Vigo, oke, gimana? Oke, di sini saya izin berpendapat, Ners, di dalam penggunaan terminologi dalam electronic medical records ini merupakan aspek yang krusial ya. Dan keberhasilan itu dapat bervariasi. Idealnya kalau penggunaan terminologi DMR ini harus dilakukan secara konsisten dan akurat untuk memastikan bahwa catatan medis dapat dimengerti oleh semua tenaga medis yang terlibat dalam perawatan pasien. Dan itu salah satunya untuk menyiasati masalah ini adalah dengan menerapkan standar terminologi yang jelas dan digunakan secara konsisten di suatu institusi kesehatan. Lalu juga pelatihan yang tepat juga sangat penting dari setiap tenaga medis, termasuk dokter, perawat, ataupun petugas administrasi perlu diberikan pelatihan yang memadai tentang penggunaan EMR dan pemahaman terhadap terminologi yang digunakan di dalamnya. Seperti itu, Nas, dari saya.
Oke, baik. Terima kasih, Viko. Jadi memang penting ya konsistensi. Jadi nanti semuanya menggunakan bahasa yang sama gitu ya. Jadi dan pelatihan ya di sini disarankan juga oleh Viko terkait dengan istilah-istilah yang tepat digunakan di electronic medical record ya. Oke. Diva Ayu, silakan gimana, Diva? Baik, Nes, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya izin untuk berpendapat mengenai cara menyiasati tentang hal tadi itu sebetulnya sederhana, Nes, yakni dengan dikomunikasikan dan menyamakan persepsi. Nah, seperti yang dikatakan Iren tadi, tapi saya izin untuk menjelaskan lebih jelasnya. Dan untuk menyamakan persepsi itu tujuannya agar pemahaman setiap tenaga kesehatan yang terlibat dalam kasus itu bisa satu suara. Selanjutnya bisa menghindari kesalahan persepsi atau interpretasi karena kembali lagi ke awal. Kita berasal dari budaya yang berbeda-beda dan mungkin juga tempat atau lokasi asal yang berbeda-beda dan kita memiliki persepsi yang berbeda-beda pula tentang suatu istilah itu atau bahasa itu. Dan selanjutnya persamaan persepsi ini juga bertujuan untuk mencegah kesalahan medis yang sebetulnya bisa dicegah, tapi mencegah kesalahan medis yang mungkin bisa terjadi, Nes. Selanjutnya, menyamakan persepsi ini juga bertujuan agar setiap orang yang terlibat di kasus itu bisa tahu nih apa yang diharapkan dari intervensi yang akan kita lakukan, maksudnya apa tujuannya, dan bagaimana sih peran mereka untuk bisa berkontribusi pada perawatan secara keseluruhan, pada gimana sih agar pasien ini menjadi lebih baik dan bisa keluar dari rumah sakit, tidak readmisi, dan lain sebagainya. Begitu, Nars. Oke, baik. Terima kasih, Diva ya. Jadi persamaan persepsi itu penting ya. Jadi menyamakan karena memang masing-masing orang berbeda gitu ya, dengan latar belakang pendidikan berbeda, budaya juga berbeda gitu ya. Jadi harapannya akan ada satu forum di mana menyamakan persepsinya gitu ya, sehingga nanti meminimalkan kesalahan ya, menurut Diva ya. Oke, baik. Nah, kalau kita tadi apa namanya terkait dengan bahasa gitu ya. Tadi kan kalau kita lihat kasusnya itu masing-masing menuliskan secara deskriptif gitu ya. Jadi seperti apa kan tadi yang di perawat menuliskan apa, kemudian seorang terapi bicara nulis apa dan sebagainya gitu. Nah, itu kan berarti kan deskriptif ya, maksudnya itu narasi gitu ya, berupa narasi. Nah, kalau menurut teman-teman itu efektif nggak sih? Atau mungkin sebetulnya kalau electronic medical record itu biar mungkin menggunakan terminologi yang sama, itu dengan menggunakan apa ya format yang tertutup ya, jadi format tertutup mungkin hanya klik gitu ya, jadi kesulitan menelan ya apapun itu profesinya, begitu dia ada keluhan kesulitan menelan maka tinggal diklik terus kesulitan menelan, semuanya menggunakan terminologi yang sama, kesulitan menelan gitu ya, tidak ada batuk dan sebagainya, atau mungkin batuk ya udah batuk semuanya adalah batuk dan sebagainya gitu. Nah, menurut teman-teman nih, untuk medical record itu sebaiknya dengan narasi, gitu ya, kita bebas bercerita apapun, atau sebenarnya dengan format tertutup yang kita klik gitu aja, ya, itu lebih disarankan. Nah, menurut teman-teman gimana? Nah, sih sebetulnya pendapat teman-teman gitu ya terkait dengan medical record ini elektronik ya, yang utamanya ya, itu menggunakan yang narasi kah atau yang tertutup sehingga cuma yes no gitu, atau mungkin ditik-tik masalahnya apa gitu. Ada yang berpendapat nggak? Gimana? Oke, Diva Ayu lagi boleh. Yang lain kemana sih ya? Mukanya ada gitu ya, tapi tidak bersuara ya. Oke, nggak apa-apa ya. Oke, Diva, silakan nih Diva terkait dengan lebih baik yang open atau close. Baik, Nars, izin untuk menjawab, Nars, menurut saya itu yang lebih baik adalah dengan format narasi, karena itu memungkinkan kita sebagai tenaga kesehatan untuk menggambarkan informasi tentang pasien seperti tanda dan gejalanya, manifestasi yang muncul itu dengan lebih detail dan konteks. Lebih detail maksudnya, Nes. Selanjutnya, tapi kekurangannya dengan format narasi ini kita membutuhkan waktu yang lebih lama dan bisa kurang konsisten. Tapi menurut saya ini jauh lebih baik daripada format tertutup karena informasi yang akan kita sampaikan di IMR tadi akan lebih detail begitu, Nurse. Tapi dengan format tertutup ini juga akan memungkinkan kita untuk mendokumentasikan tanda dan gejala pasien, misal itu dengan lebih spesifik, lebih terstruktur, dan lebih mudah dicari. Tapi di luar kelebihan dan kekurangan ini saya masih lebih setuju dengan format narasi karena informasi yang lebih detail itu jauh lebih penting dan meskipun akan memakan waktu lama tapi itu jauh lebih penting daripada format tertutup karena informasi yang dituliskan itu akan lebih banyak begitu.
Oke, baik ya. Terima kasih Diva. Jadi Diva setujunya tetap narasi gitu ya, karena bisa detail dan sebagainya gitu ya. Jadi apa namanya ya lebih detail lah ya. Jadi tidak terpaku pada opsi-opsi yang hanya ada gitu ya. Walaupun mungkin waktunya lebih lama dan sebagainya. Jadi agak agak ini ya. Jadi kalau kita lihat tadi salah satu kemanfaatan daripada electronic medical record kan sebenarnya adalah waktu tidak banyak untuk mengisinya gitu ya, sehingga kita bisa lebih banyak waktu pada pasien, waktu tunggu juga lebih minimal dan sebagainya. Kita mengisinya lebih cepat gitu ya. Tapi dengan narasi mungkin ada concern juga bahwasanya ini bisa lebih apa namanya lebih lama sih sebenarnya dengan narasi gitu ya. Oke. Baik, tapi tetap bagaimana juga detail itu lebih bagus gitu ya dibandingkan yang mungkin yang superficial hanya klik-klik seperti itu tapi tidak mengetahui detailnya seperti apa gitu ya. Nah, itu dari Diva ya. Oke. Vigo Isal gimana? Baik Nas, terima kasih atas kesempatannya di sini Vigo. Di sini saya Vigo izin berpendapat untuk pilihan antara narasi dan tertutup itu dalam penulisan MMR itu mungkin dari saya itu kayak harus mempertimbangkan kebutuhan spesifik dan preferensi dari rumah sakit tersebut. Kadang-kadang kan campuran dari kedua pendekatan ini dapat memberikan solusi yang terbaik, kayak misalkan menggunakan narasi untuk konteks dan detail, sementara menggunakan formulir tertutup untuk informasi standar yang struktur, misal kayak data demografi pasien ataupun lewat kesehatan pasien, itu bisa pakai kayak penulisan format yang tertutup. Dan intinya tujuan utama penulisan MR ini nantinya memastikan catatan medis yang akurat, lengkap, dan mudah diakses untuk perawatan pasien yang lebih optimal. Seperti itu, Mas. Oke, baik. Terima kasih Vigo. Jadi sesuai kebutuhan ya kalau Vigo ya. Jadi agak fleksibel lah ya itu. Jadi tidak terlalu semuanya dibikin narasi. Kemudian ada item-item itu yang sebenarnya bisa dibikin yang tertutup ya, semacam kayak demografi dan sebagainya. Itu bisa dengan format yang tertutup gitu ya. Jadi istilahnya menurut Vigo disesuaikanlah dengan kebutuhannya apa gitu ya. Oke. Nuriski gimana kalau Nuriski? Baik, Pak. Terima kasih. Saya izin berpendapat. Menurut saya lebih prefer ke yang tertutup karena lebih menspesifikkan kondisi klien, namun dengan catatan seluruh tenaga kesehatan memahami bahasa komputer yang digunakan di rumah sakit tersebut sehingga tidak akan terjadi miskomunikasi apabila karena yang memasukkan data berbeda-beda jadinya nanti bisa terjadi miskomunikasi. Maka dari itu semua tenaga kesehatan harus memahami bahasa yang ada di komputer tersebut. Nah, terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Mohon maaf ya, saya kepencet apa namanya kirim note saya ya. Soalnya biasanya note-nya di chat ya, kemudian saya pindahkan ya. Ini ternyata bukan terpindahkan tapi terkirimkan ya dengan sukses ya. Mohon maaf ya. Oke, baik. Terima kasih. Jadi menurut Nuriski lebih baik tertutup gitu ya, spesifik. Cuma memang harus ada apa ya, semuanya menggunakan memahami ya istilah yang digunakan di terminologi yang ada di tertutup tersebut gitu ya. Oke, baik. Terima kasih yang sudah berpendapat ya terkait dengan apakah harus tertutup atau terbuka. Tapi sebetulnya ini teman-teman ya, saat ini memang kalau misalnya saya lihat ya dari hasil pengalaman saya, pengamatan saya gitu ya, baik medical record yang ada di Indonesia maupun medical record yang dari luar negeri ya, itu memang kombinasi memang ya kombinasi. Jadi memang tidak semuanya itu tertutup ya dan tidak semuanya itu terbuka semua gitu ya. Jadi memang ada item-item yang tertutup, ada item yang terbuka gitu ya. Jadi hybrid ya itu lebih banyak digunakan ya. Karena memang kadang-kadang memang kita ya mungkin di satu sisi baik itu yang paper ya, baik yang paper maupun yang elektronik ya, itu memang ada something yang memang mungkin kita perlu detailkan gitu ya. Semacam kayak keluhan gitu ya. Keluhan itu kan kita tidak akan bisa dengan hanya menggunakan tik-tik ya yes no dan sebagainya kan tidak bisa gitu ya. Cuma kalau misalnya pada pemeriksaan gitu ya, misalnya di emergency terutama karena saya di bidang emergency gitu ya. Di emergency misalnya semacam kayak kepatenan jalan nafas gitu ya. Jalan saya paten apa enggak? Oke, iya dan tidak gitu aja ya. Apakah pasien ada suara nafas tambahan enggak? Snoring ada enggak? Iya tidak. Gargling ada enggak? Iya tidak. Gitu aja. Nah itu pada kondisi seperti itu mungkin kita bisa ya lebih cepat menggunakan yang checklist seperti itu ya. Sekali lagi memang itu ada plus minusnya masing-masing gitu ya. Jadi memang kebanyakan yang saat ini digunakan adalah kombinasi ya hybrid antara tertutup dan terbuka ya. Oke. Baik, untuk diskusi yang terakhir nih ya, yang terakhir ya. Karena waktunya juga terbatas juga ya. Yang terakhir. Pada situasi Pak Russell, kita kembali pada situasi Pak Russell. Nah, Pak Russell ini tadi kita harus sepakat bahwasanya tim ya
yang ada di melayani Pak Russell ini tidak bisa maksimal tuh ya dalam melaksanakan layanannya ya. Dan tadi ada faktor terkait dengan mungkin bisa jadi gitu ya karena mungkin electronic medical record-nya, mungkin juga terkait dengan apa ya bahasa yang digunakan juga berbeda dan sebagainya gitu ya. Kemudian ada juga yang mungkin berpendapat bahwasanya mungkin perlu pelatihan dan sebagainya yang menyamakan persepsi dan sebagainya gitu ya. Kemudian apa tadi ya ya itulah berkisar seperti itu ya. Jadi intinya ada sesuatu yang kayaknya perlu diperbaiki nih gitu ya. Nah ini diskusi terakhir, bagaimana sebetulnya memperbaiki ya, kembali kepada pertanyaan di tugas ya, apa sih sebenarnya upaya yang bisa dilakukan gitu ya dengan situasinya yang Pak Russell itu ya itu bisa memperbaiki interprofesional kolaborasi ya pada tim kesehatan ke depannya gitu ya. Kita ini ya bisa mungkin spesifik mengarah kepada kasus Pak Russell ini karena memang kita distimulasi oleh kasusnya Pak Russell gitu ya. Tapi mungkin bisa direfleksikan juga bagaimana mungkin jika saya nanti teman-teman ya bekerja sebagai seorang perawat di situ bekerja dengan profesional lain dan sebagainya. Gimana sih sebenarnya agar bisa memaksimalkan ya interpersonal kolaborasi ya, dan mungkin kita bisa mengarah dulu lah kepada kasusnya Pak Russell tadi gitu ya, dengan kita ada electronic medical record dengan bahasa yang berbeda dan sebagainya ya, seperti itu, tidak ada forum diskusi dan sebagainya. Nah, sarannya apa nih ya, sarannya apa agar bisa lebih baik ya? Oke. Irin, Diva, oke, Irin dulu, silakan Irin. Baik, Nurse, kalau dari saya pribadi ya, saya sebagai nanti di masa depan saya menjadi seorang perawat, mungkin apabila terdapat kondisi seperti kasus Tuan Russell, mungkin dari saya setelah saat itu dapat menyarankan kepada pihak layanan kesehatan untuk melakukan mungkin seperti seminar atau seperti pelatihan untuk IPE, untuk interprofessional education dalam sebelum menerapkan interprofessional collaboration dalam layanan kesehatan. Kemudian selain itu juga saya mungkin akan menyarankan forum diskusi terbuka yang dilakukan setiap mungkin perpindahan shift atau 1 hari sekali terkait siapa-siapa saja yang bertanggung jawab. Misal di kasus Tuan Russell, dia kan yang bertanggung jawab ada dari psikologis, ada dari perawat, ada dari dokter, ada dari yang bahasa tadi. Nah, mungkin untuk dokter in charge, terus untuk nurse in charge, untuk setiap bidang yang ikut turun tangan, ikut berpartisipasi dalam penanganan satu pasien, harus melakukan forum diskusi setiap pergantian shift atau setiap 1 hari sekali lah, atau minimal banget itu 3 hari sekali untuk memantau dan berkonsultasi atau berdiskusi terkait penanganan apa yang harus diberikan kepada pasien. Atau mungkin apabila sudah selesai memeriksa pasien, apabila setiap bidang sudah selesai memeriksa pasien, mungkin dapat dilakukan seperti forum untuk mendiskusikan apa intervensinya, apa keluhan pasien, apa diagnosa yang terjadi, apa saja yang harus dilakukan untuk membantu pemulihan pasien, seperti itu. Jadi kesannya tidak ada miskomunikasi dari satu tenaga kesehatan ke tenaga kesehatan lainnya. Terus juga selain itu, menurut saya dari sisi tenaga kesehatannya itu butuh bonding, butuh rasa saling menghargai, menghormati, dan butuh butuh saling kenal satu sama lain agar dapat lebih mudah untuk berkoordinasi dan berdiskusi dalam satu forum yang sama. Seperti itu, Nurse. Terima kasih. Mohon maaf, Nurse, masih termute. Ya, sorry. Jadi terima kasih Irin ya. Tadi menyampaikan lebih banyak fokus pada peningkatan pemahaman gitu ya. Bagaimana sih interpersonal collaboration itu? Jadi diawali dengan harus memahami dulu gitu ya. Harus seperti apa dan sebagainya, bagaimana caranya dan sebagainya. Dan juga ada forum gitu ya. Entah itu forum mungkin tiap ganti shift atau mungkin sehari sekali dan sebagainya gitu ya. Itu untuk bisa berdiskusi bersama. Jadi memang kalau
tiap ganti shift kayaknya mungkin agak susah ya, karena memang sekali lagi biasanya sih mempertemukan tim kesehatan itu tidak selalu mudah gitu ya, karena masing-masing itu punya kesibukan sendiri. Jadi memang kalau saran saya sih mungkin sehari sekali itu ya lebih visible bisa dilakukan gitu ya. Jadi pada saat ada memang saat ini gitu ya, tidak semua layanan di rumah sakit gitu ya itu mempunyai apa ya model diskusi forum seperti itu gitu ya, tidak semua gitu ya, tapi ada beberapa yang sudah gitu ya, walaupun mungkin belum semua terlibat. Biasanya yang sering terlibat adalah ya udah pasti adalah dokter dan perawat gitu ya. Dia yang sering apa namanya jalan ke pasien, mendiskusikan kasusnya seperti apa dan sebagainya gitu ya, dan perspektif perawat seperti apa, dokter seperti apa, dan gizi ya dan farmasi itu yang sering bersama-sama adalah itu ya. Farmasi antara ya dan tidak ya, gizi lebih cenderung sering dan sebagainya. Nah, itu yang apa namanya mungkin kita bisa apa ya, kita bisa maksimalkan gitu ya. Dan itu sekali lagi mungkin perlu dengan adanya teman-teman di sini ya belajar bagaimana ternyata harus bersama-sama dan sebagainya, penting komunikasi dan sebagainya ya, itu sudah tertanam sejak dini seperti ini ya, seperti itu. Oke, Diva Ayu ya, silakan. Oke, nanti kita maksimal jam 9.55 ya, jadi 7 menit lagi ya. Mohon maaf. Oke, silakan Diva. Ya, baik, Nes. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya izin untuk berpendapat, yaitu cara yang bisa kita lakukan, semisal juga besok saya menjadi tenaga kesehatan di suatu rumah sakit, saya izin untuk menyarankan untuk membudayakan konsep IPE dan IPC di rumah sakit tersebut, Nurse. Izin untuk menyampaikan juga bahwa budaya ini, yang saya sampaikan ini beda sama kebiasaan ya, Nurse. Kalau kebiasaan ini perilaku berulang yang hanya dilakukan oleh satu orang misal, atau satu tim. Tapi kalau perilaku itu sudah membudaya, Nurse, itu artinya kan tindakan itu sudah dilakukan dalam lingkungan tersebut, dan tindakan itu dilakukan secara rutin, secara berulang, dan tanpa pemikiran yang mendalam, jadi secara otomatis itu akan dilakukan. Dan kalau sudah membudaya, itu otomatis akan dilakukan di lingkungan rumah sakit tersebut, nggak cuma dilakukan satu orang atau satu tim, tapi dilakukan oleh semua tenaga kesehatan di rumah sakit tersebut. Nah, salah satu cara untuk membudayakan ini adalah dengan membiasakan tenaga medis untuk mengkomunikasikan segala terkait perawatan pasien dan mengadakan forum tadi ya, Nurse. Bisa setiap 1 minggu sekali atau setiap 2 hari sekali atau 3 hari sekali, itu bebas. Yang penting di sini adalah membudayakan perilaku tersebut untuk menyampaikan informasi terbaru misal, terus intervensinya apa disampaikan, lalu mengevaluasi sejauh mana sih intervensi yang telah kita lakukan atau adakah kendala dan lain sebagainya. Karena ada kan ya, Nurse, di suatu rumah sakit forum itu dianjurkan dan tidak dibuat. Jadi yang paling saya highlight di sini, mungkin kalau ada teman-teman berpendapat lain, itu boleh, cuman yang harus dilakukan itu adalah dibudayakan. Jadi dalam satu rumah sakit itu tidak hanya satu orang atau satu tim yang melakukan, tapi harus satu rumah sakit, semua tenaga kesehatan yang ada di situ itu melakukan hal yang sama agar perawatan yang kita berikan kepada pasien ini maksimal begitu, Nurse. Oke, baik. Terima kasih, Diva. Jadi lebih kepada menciptakan budaya. Nah, untuk menjaga budaya harus dibiasakan dulu, gitu ya. Jadi kalau sudah biasa, maka nanti bisa membudaya, sehingga itu jadi hasil kita lakukan. Jadi bukan suatu hal yang apa ya, bukan suatu hal yang menjadi apa namanya, ya natural aja ya, terjadi secara natural. Sekarang sudah menjadi apa ya, menjadi habit, kebiasaan dan yang budaya gitu ya, seperti itu. Oke, baik. Oke, terakhir Kemala, Andi, silakan Kemala. Terima kasih atas kesempatannya. Mungkin saya aja karena waktunya juga mepet ya, Nes. Kurang lebih pendapat saya juga sama teman-teman, kayak pastikan kayak apa ya, semua anggota tim yang terlibat itu hadir gitu untuk melakukan suatu forum untuk diskusikan hal yang perlu didiskusikan gitu, dan itu dapat dilakukan secara berkala kayak gitu. Dan juga apa tadi kata Kak Diva juga dapat melakukan evaluasi juga supaya memperbaiki keadaan di masa yang akan datang itu kayak gitu. Dan izin nambahin lagi sih, di di setiap tim itu mesti ada pemimpin gitu untuk dapat memfasilitasi komunikasi dan kerjasama antar anggota untuk mencapai tujuan kita kesepakati gitu. Nah, jadinya dengan adanya pemimpin ini kita dapat mencapai tujuan yang akan disepakati untuk mencapai IP itu, Nurse. Makasih. Oke, baik. Terima kasih Kemala. Kurang lebih sama ya. Jadi ada diskusi, ada forum ya. Kemudian ada tim leader. Tadi yang belum disebut adalah tim leader ya. Jadi yang disebutkan oleh Kemala adalah ada tim leader nih, harus ada yang mimpin nih gitu
gitu ya. Oke, baik ya, good ya, terima kasih. Jadi kalau misalnya saya menyimpulkan terkait bagaimana sarannya, itu memang harus ada upaya untuk bisa diskusi gitu ya. Dan memang sebenarnya kalau memang itu bukan menjadi budaya, sebenarnya ada semacam kayak apa ya, itu disarankan gitu ya. Kalau istilahnya itu debriefing atau mungkin audit gitu ya. Jadi audit internal atau mungkin begitu ada kasus yang sebenarnya ya kasusnya adalah awalnya itu nggak ada masalah, hanya masalah di kelumpuhan saja, bukan nggak ada masalah ya, tapi kelumpuhan dan sebagainya, kok kemudian pneumonia dan akhirnya meninggal dan sebagainya. Ada suatu kasus yang mungkin di luar yang pola harusnya gitu ya. Nah itu dibahas, didiskusikan, debriefing ya. Jadi semacam kayak kita mengevaluasi dan monitor. Kira-kira pasien ini kenapa sih kok bisa seperti ini gitu ya? Kira-kira core problemnya di mana tuh? Apa masalahnya apa? Bagaimana kita memperbaiki dan sebagainya. Nah itu bisa dibicarakan dalam sebuah forum. Jadi lebih pada insidental ya. Kalau ini belum forum terbuka dan untuk menginisiasi adanya forum terbuka yang secara rutin gitu ya. Nah, itu bisa diinisiasi dengan adanya kita mendiskusikan dengan kasus-kasus yang mungkin tidak seharusnya gitu ya. Kasus-kasus yang mungkin di luar pola yang seharusnya dan sebagainya, kasus yang unik bisa jadi gitu ya. Bukan unik ya, unik dalam tanda kutip yang negatif loh ya. Harusnya nggak meninggal tapi kok meninggal. Nah, itu kan ada suatu yang emang kenapa tuh harus ada kita diskusi bersama, kita ada briefing, monitoring, evaluasi, kira-kira kenapa tuh ya seperti itu. Dan itu sebetulnya sudah menjadi hal yang wajib sebetulnya dilakukan ya pada saat apalagi kalau misalnya ini saya dari perspektif gawat darurat ya, saya pada saat ke Taiwan itu teman-teman di sana itu ambulan itu sudah menggunakan kamera ya di topinya. Jadi karena mereka memang fire base ya, jadi layanan ambulan mereka itu berbasis pemadam kebakaran. Jadi mereka kalau bekerja itu pakai topi pemadam kebakaran gitu ya. Dan itu sudah dipasang kamera tersebut nanti namanya medical director, jadi direktur medisnya, jadi penanggung jawabnya lah ya, dokter penanggung jawabnya itu bisa melihat ya, misalnya nih, oh pasiennya meninggal dan sebagainya, bisa dilihat dari rekaman tersebut gitu ya. Nah, rekaman tersebut merupakan bahan untuk debriefing. Kira-kira, loh kamu tadi pasiennya begini, kenapa kamu beginiin? Harusnya kan begini, misalnya begitu ya. Nah, itu dari hasil itu tadi. Nah, itu adalah proses debriefing ya. Jadi proses pada saat kita mendiskusikan, pada saat tadi penanganan kasus itu sudah oke apa enggak gitu ya. Nah, itu pada kasus satu kasusnya di ambulan gitu ya. Nah, pada kasus seperti ini kan harus ada potret yang lebih luas dan lebih panjang gitu ya, karena pasien yang rawat inap bisa jadi gitu ya, atau mungkin berkali-kali datang dan sebagainya gitu. Nah itu harus potretnya harus lebih luas lagi sebetulnya ya. Itu yang penting ya, penting untuk mengevaluasi kondisi-kondisi yang di luar pola yang seharusnya gitu ya, kita diskusikan kenapa dan harus bagaimana memperbaikinya gitu. Nah nanti kalau itu sudah ada forum yang memang rutin dan sebagainya, yang tadi disampaikan ada budaya dan menjadi dibiasakan dan sebagainya, itu akan lebih enak sekali, dan kita pun ya akan ada kepuasan sendiri loh ya pada saat kita itu bekerja bersama-sama, kita diakui keprofesional kita dan sebagainya, dalam pasien dan sebagainya, kita bisa diajak bersama dan sebagainya. Itu adalah hal yang apa ya, menurut saya sih kepuasan kerja itu lebih akan dapat gitu ya. Jadi memang itu sekali lagi butuh memang selain tim leader tadi ya, adalah kebijakan ya, adalah kebijakan yang artinya misalnya nih di rumah sakit gitu ya, kebijakan itu datangnya direktur kan, kalau misalnya di level rumah sakit ya, dari direktur misalnya tidak ada apa ya, misalnya regulasi, ada peraturan direktur yang harus ada nih forum bersama-sama gitu ya, paling tidak sehari sekali ketemu minimal gitu ya, dikasih minimal gitu, misalnya minimal ada 3 tenaga kesehatan gitu ya, yang berdiskusi terkait dengan kasus tersebut. Nah itu kebijakan susah sebetulnya. Nah itu harus ada kebijakannya itu gitu ya, dan itu memang bisa diawali dengan mungkin ya di pelayanan pasien kita ada tim leadernya di situ, dan mungkin itu akan bisa mensounding kepada direktur, Pak Direktur, apa nggak sebaiknya dibikin ada aturan resminya nih gitu ya, sehingga kita di lahan ini bisa berjalan sesuai dengan ada dasar hukumnya ya, seperti itu. Walaupun itu mungkin kalau kita melihat konsep IPC sebetulnya ya ada sih apa namanya pengaruhnya bagaimana kebijakan itu ya, cuma itu bukan satu-satunya. Misalnya nih dari direktur ada kebijakan, tapi dari lahan pengen ya bisa juga sebetulnya gitu ya. Jadi ada banyak faktor di situ ya. Oke, good ya, applause dong buat kita semua ya, sangat luar biasa ya. Terima kasih atas partisipasinya teman-teman semuanya ya, yang sudah berdiskusi ya. Ada Erin, ada Diva, ada Vigo Isal, ada siapa tadi lagi ya, Nur siapa tadi, lupa aku ya. Pokoknya itulah semuanya sudah saya catat semuanya kok ya. Oke, baik ya. Oke, nah tadi ya bisa teman-teman menuliskannya dalam laporannya ya, dan disubmit di VLM ya. Saya kasih waktu sampai besok kalau tidak salah ya, hari Sabtu tengah malam ya. Jadi bisa ada waktu ya kurang lebih 20 lebih ya, 20 jam lebih sorry ya, lebih lah ya, 24 jam lebih ya, saya besok lah ya, seperti itu.
Oke, ada mungkin ditanyakan sebelum saya tutup? Permisi Nurse, izin bertanya untuk formatnya itu ketik atau tulis ya Nurse? Format. Diketikkan aja, diketikkan dalam bisa nanti dikirim dalam bentuk Word, bisa PDF, bisa ya. Baik, Terus terima kasih. ya, dan bebas ya, nggak ada format khusus dan sebagainya. Yang jelas dua item itu yang perlu didiskusikan oleh teman-teman. Jadi kenapa dan harus bagaimana ya, itu aja. Bebas ya, mau satu paragraf boleh ya, 10 halaman, 573 halaman juga boleh ya. Terserah ya, open sekali ya. Oke. Baik, mungkin itu yang bisa saya sharekan terkait dengan studi kasus bagaimana pelaksanaan interprofessional collaboration ya. Oke, absensi akan saya ya, cuma mungkin agak nanti ya karena di sini saya harus menguji ya. Oke, mungkin itu sekali lagi mohon maaf ada kurang lebihnya ya, maaf juga tidak bisa offline ya, dan saya yakin ini teman-teman kayaknya kan hari kecepet ya, itu kayaknya semuanya pada di tempat masing-masing ya, bisa jadi mudik ya, pulang kampung ya, jadi begitu apa namanya ada kesempatan online, wah seneng banget gitu ya. Oke, tapi tidak dengan saya, tetap saya di sini adalah sedang berada di kantor ya, jadi nah ini tetap di kantor saya ya. Tetap datang pagi ya. Oke baik, mungkin itu yang bisa saya sharekan ya, sekali lagi maaf ada kurang lebihnya, saya akhiri, selamat pagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Thank you ya.